Selesai dia sholat, ternyata ketiga temannya tuh udah ada di sampingnya. Ternyata mereka juga dengar gitu suara teriakan itu. Nah, dengan masih menggunakan mukena, Gayatri pun memberanikan diri untuk mendatangi tempat asalnya suara tadi. Hai, jumpa lagi dengan saya Julie di J Channel yang akan bercerita tentang berbagai macam kisah ya. Nah, hari ini aku akan membacakan sedikit cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu, kemudian nanti nyalakan notifikasinya ya, supaya nanti kalau ada video-video atau cerita-cerita yang baru, teman-teman semua bisa segera mengetahuinya. Oke, kita mulai ya cerita horornya. Kisah horor tuh biasanya kan memang sering terjadi ya di gedung-gedung besar seperti sekolah, rumah sakit, atau salah satunya di kantor-kantor ya. Nah, biasanya tuh ruangan-ruangan yang ada di gedung itu kan nggak kepake semuanya. Nah, ruangan-ruangan yang nggak kepake itu biasanya tuh sering ditempati oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, atau sebelum bangunan itu didirikan biasanya mungkin kemungkinan besar itu ada pernah kejadian-kejadian yang ada di tempat itu sebelumnya, sebelum kantor atau gedung-gedung itu dibangun. Nah, hal ini juga dirasakan oleh seseorang dari akun Twitter @gayatri yang membagikan cerita ya saat dia lembur di kantornya. Dan ini saya bacakan di Sonora ID yang ditulis oleh Prameswari Sasmita. Jadi memang kejadian ini beberapa bulan yang lalu begitu. Pada saat itu si Gayatri ini dia ditugaskan untuk lembur di kantornya. Jadi kantornya itu memang udah sepi semua udah pada pulang. Jadi tinggal beberapa orang aja yang memang ikut lembur juga seperti dia gitu loh. Kebetulan ini dia ada 3 orang temennya. Jadi mereka perempuan semua ya. Nah, ketiga orang ini ikut lembur juga pada saat itu. Nah, kejadian ini nih berawal pada saat si Gayatri ini mau sholat maghrib. Nah, karena ketiga temennya itu lagi berhalangan, jadi mau gak mau si Gayatri harus sholat sendirian gitu loh. Padahal itu udah jam 4 sore, semua udah pada pulang. Gedungnya itu sepi banget gitu. Waktu keluar ruangan di gedung itu tuh kayaknya udah gelap gitu. Jadi dia menyalakan lampu yang ada di lorong gedung itu. Nah, dia menuju kamar mandi buat wudhu ya. Di kamar mandi, lampu kamar mandi juga gelap mati. Akhirnya dia nyalakan juga. Nah, setelah wudhu, dia memutuskan untuk sholat di ruangannya aja. Jadi nggak di musolah kantor ya. Jadi dia karena sendirian, mending gue sholat di tempat kerja gue aja, di ruangannya dia gitu loh. Karena dia ngerasanya juga sepi, terus kok dia ada perasaan-perasaan yang gak enak gitu pada saat dia mau sholat itu. Makanya dia memutuskan untuk sholat di ruangannya. Nah, ketika dia lagi sholat di ruangannya itu, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari ruangan lain. Suaranya itu kencang banget. Selesai dia sholat, ternyata ketiga temannya tuh udah ada di sampingnya. Ternyata mereka juga dengar gitu suara teriakan itu. Nah, dengan masih menggunakan mukena, Gayatri pun memberanikan diri untuk mendatangi tempat asalnya suara tadi. Dan ternyata sumber suara itu ada di ruangan IT. Nah, bersamaan dengan dia mau menuju ke ruangan IT itu, ternyata ada 2 security yang juga mendengar suara itu. Mereka pun menuju ke ruangan IT tersebut ya.
Dan ternyata di sana ada seorang perempuan yang sedang kesurupan. Udah sepi, terus tiba-tiba mungkin dia juga lembur kali ya, ada yang kesurupan. Nah kebetulan Gayatri lupa kalau hari itu ternyata hari Kamis malam Jumat. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke ruangan IT karena dia merasa yakin kalau orang itu sudah aman gitu loh, karena udah ada 2 security, kemudian mungkin ada teman-teman mereka yang ada di ruangan IT tersebut gitu. Akhirnya Gayatri mengurungkan niatnya untuk ke ruangan IT tersebut ya, lalu dia mau balik ke ruangannya dia. Nah sambil balik ke ruangannya dia, Gayatri bertanya gitu sama teman-temannya, ini gimana nih, kita mau ngelanjutin lembur atau tidak, tanya. Akhirnya setelah rembukan mereka memutuskan untuk melanjutkan lembur, tapi mereka tidak ada yang keluar dari ruangan kalau sendiri. Jadi mereka tuh akan keluar bareng-bareng gitu loh. Jadi kalau mamanya ada yang mau ke kamar mandi atau ada mau ambil minum, mereka akan keluar bareng-bareng. Oke, akhirnya mereka memutuskan ke ruangan mereka lagi ya. Nah, lagi di tengah-tengah mereka kerja, tiba-tiba mereka kembali mendengarkan suara teriakan perempuan. Tapi kali ini bukan di ruangan IT. Jadi ada 2 gitu berarti ya. Malam itu mereka ditemani dengan teriakan-teriakan perempuan di 2 tempat yang berbeda. Tuh. Akhirnya mereka karena ketakutan, si Gayatri berusaha membaca sedikit ayat-ayat suci. Jadi dia ngaji gitu loh. Nah tapi gak lama karena mereka punya perasaan gak enak, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Nah sebelum pulang, Gayatri yang mengunci ruangan mereka gitu loh. Tapi baru beberapa langkah meninggalkan ruangan, tiba-tiba suara pintunya padahal kan tadi udah dikunci ya, beneran wah, terbanting-banting gitu, kebuka tutup. Serem gak sih? Kenceng loh itu suaranya. Gayatri itu ngerasa penghuni kantornya itu marah karena dirinya tuh sholat di ruangannya, kemudian ngaji di ruangannya. Dia mau pulang itu dia sambil melewati ruangan IT tadi. Tiba-tiba dia di ruangan IT, yang kesurupan tadi tuh ketawa, suaranya keras banget, gitu serem gitu loh ketawanya. Nah bahkan perempuan yang kesurupan juga di ruangan lain, nggak tahu ya ruangannya yang sebelah mana, itu juga ketawa kencang banget saat tahu Gayatri sama teman-temannya pulang. Ih kok aku jadi merinding ya, kayaknya si penghuni kantor itu ngerasa seneng gitu Gayatri dan teman-temannya ini mau pulang, mungkin karena Gayatri tadi sholat gitu ya. Akhirnya mereka bisa sampai juga deh ke tempat parkiran karena hendak pulang. Gayatri berharap 2 perempuan yang kesurupan tadi baik-baik saja dan bisa cepat normal kembali gitu loh. Karena dia tuh kan tadi mau datang mau dekatin ruangan itu tapi nggak jadi karena dia takut, dia merasa khawatir hal itu, maksudnya kesurupan itu akan menular ke teman-temannya yang 3 orang ini. Karena dia tuh merasa kayak ada yang mengincar. Jadi waktu mereka datang mau menuju ke ruangan IT, itu kayak ada yang ngincar, mengintip dari pintu ruangannya dia. Kalau ada yang teman-teman merasakan kejadian-kejadian seperti kok kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang mengincar gitu, pernah ngalamin, tulis ceritanya ya di kolom komentar. Oke. Selamat jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Dah.